Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah VIP, Victory in Prayer, kemenangan di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah VIP malam hari ini. Kita naikkan pujian, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Dan kami percaya malam hari ini kami boleh mengalami kemenangan di dalam doa. Malam hari ini kami boleh mengalami lawatan Allah melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kami boleh dikuatkan, disegarkan malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah pengurapan Allah tercurah bagi kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang mengubah hidup kami. Firman yang memberikan kami kekuatan, kesegaran. Agar kami tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berbicaralah kepada kami malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kabar Bapak Ibu tetap ada dalam anugerah Tuhan. Dan kita percaya kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Pasti setiap kita, setiap anak-anak Tuhan ingin doanya dijawab oleh Tuhan. Ketika ada persoalan, ada pergumulan, kita mau ketika kita berdoa kepada Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, tidak salah. Tapi tahukah saudara bahwa ketika ada ujian, ada cobaan, itu yang Tuhan berikan bagi kita, itu membuat kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bisa saja itu suatu proses didikan Tuhan agar kita semakin dekat, semakin mengenal akan pribadi Tuhan. Dan ketika kita mengenal pribadi Tuhan, kita akan mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita dan begitu ajaib yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini berkisah tentang sebuah keluarga dalam firman Tuhan yang sangat sederhana dan juga mengalami pergumulan secara ekonomi dalam rumah tangganya. Tapi satu hal, Tuhan izinkan segalanya sesuatu yang terjadi dalam keluarga tersebut untuk menyatakan kemuliaan Allah.
untuk menyatakan bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, dan mengalami kemenangan di dalam doa, mengalami kemenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dikatakan judulnya, perikopnya, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, ini bercerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Kita tahu cerita ini bahwa janda di Sarfat ini mengalami krisis ekonomi. Dan kita tahu bahwa akhirnya janda ini mengalami mujizat Tuhan. Nah, sebelum kita mendalami lagi tentang kebenaran firman Tuhan ini, renungan yang saya mau sampaikan malam hari ini saya berikan judul tentang kelimpahan, kelimpahan di tengah masa kering. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, janda ini mengalami masa-masa kering. Janda ini mengalami masa-masa sulit. Dan luar biasanya lagi ditambah kedatangan seorang hamba Tuhan yang namanya Nabi Elia. Dan Nabi Elia ini datang minta makan kepada janda di Sarfat ini. Saudara, janda di Sarfat ini hanya memiliki, dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 12, bahwa dia hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Artinya tinggal sedikit. Dia ingin mengolahnya bagi dia sendiri dan bagi anaknya. Sesudah itu dia mati. Kenapa? Karena makanannya hanya tersisa demikian. Tapi Tuhan izinkan datang seorang hamba Tuhan. Waduh, secara matematika pasti habis dikasih kepada hamba Tuhan namanya Elia, dan janda ini dan anaknya pasti tidak makan. Tapi luar biasa dari cerita ini, di masa-masa kering, janda dan anaknya ini tidak mengalami kekeringan, tidak mengalami kelaparan, tapi justru Tuhan lipat gandakan. Tuhan memberikan mujizatnya kepada janda dan anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan ayat ini, ada 3 hal yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Ada 3 hal yang ingin kita pelajari malam hari ini tentang janda di Sarfat dan Elia. Bukan suatu kebetulan janda ini mengalami kekurangan, dan bukan kebetulan juga bahwa seorang hamba Tuhan yaitu Elia ini datang ke rumah janda di Sarfat. Secara logika saya sempat berpikir, kenapa Tuhan mengirim suruh datang kepada janda di Sarfat? Memangnya hanya di Sarfat hanya janda ini. Tapi ketika saya merenungkan, ternyata
bahwa Tuhan mengirimkan Nabi Elia ke rumah janda di Sarfat ini, ternyata Tuhan punya maksud, rencana Tuhan yang luar biasa, agar janda ini tidak mengalami kematian, tapi mengalami berkat yang daripada Allah, mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Mari kita akan pelajari bagian dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, di dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang pertama, kita mempelajari kelimpahan ini terjadi di tengah-tengah masa kering bagi janda di Sarfat ini. Ternyata kuncinya yang pertama, bahwa dari ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa Elia disuruh oleh Tuhan ke wilayah Sidon, ke Sarfat, bahwa Tuhan sudah menyiapkan seorang janda untuk memberi makan bagi Elia. Artinya apa? Yang pertama, saya menarik kesimpulan dari ayat ini, bahwa Tuhan mau Elia dan janda di Sarfat ini taat kepada firman Tuhan. Dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Elia, dan bersiaplah pergi ke Sarfat. Dikatakan, aku telah memerintahkan seorang janda. Jadi Elia ini taat kepada Tuhan, taat akan firman Tuhan, sehingga terjadi mujizat Allah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa ketaatan dapat kita lakukan bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk melakukannya. Elia taat kepada Tuhan, dia pergi ke Sarfat. Dan janda ini dalam kekurangannya, dia juga taat kepada perkataan hamba Tuhan, yaitu namanya Elia. Ternyata ketaatan itu membawa berkat yang luar biasa. Perkataan firman Tuhan itu luar biasa. Taat akan firman Tuhan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Taat kepada Tuhan menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan pintu berkat Allah dicurahkan. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, apapun masalahmu, pergumulanmu, di dalam doamu, malam hari ini Tuhan katakan, mari taat kepada firman Tuhan. Ketika engkau dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, mari engkau belajar taat kepada firman Tuhan. Justru karena ketaatan disitulah Tuhan membuka pintu-pintu berkatnya, pintu mujizatnya dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, siapa taat kepada firman Tuhan, akan menerima balasan. Jadi yang pertama, Tuhan mau kita taat akan firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat 12 dan ayat 15 dikatakan, dalam ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Yang kedua, mujizat terjadi bagi janda di Sarfat. Yang kedua, dari ayat ini 12 dan ayat 13, karena ada kerendahan hati untuk memberi. Janda di Sarfat memiliki kerendahan hati untuk memberi, walaupun dalam keadaan kekurangan. Saudara, waktu kita memberi dalam kekurangan, ada kerendahan hati, ketulusan, maka Tuhan membuka jalan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5-6, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Dan Amsal 22 ayat 24 berkata bahwa ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan, kehidupan yang Tuhan berikan. Janda di Sarfat, dia rendah hati, dia berikan miliknya, semuanya. Walaupun itu kekurangan dari dia, dia berikan, dia memberi bagi hamba Tuhan. Dan Tuhan membuka pintu berkat bagi janda di Sarfat.
Yang ketiga, kita lihat di dalam ayat 14 sampai 16 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Yang ketiga, kunci yang ketiga, mengalami kelimpahan di dalam masa kering. Yang ketiga, bahwa janda ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ayat 15 dikatakan bahwa perempuan itu serta anaknya, ya, dia memberikan apa yang dia miliki kepada hamba Tuhan yang namanya Nabi Elia. Dan kita lihat bahwa mujizat terjadi di ayat 16. Jadi Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, mari di tengah-tengah masa kering, di tengah-tengah masa krisis, di tengah-tengah mungkin dalam pergumulan kehidupan kita, Tuhan mau mengajarkan yang pertama, taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, belajar rendah hati untuk kita memberi walaupun dalam kekurangan. Yang ketiga, Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita akan melihat kuasa Allah, mujizat Allah, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah VIP malam hari ini, saya akan mendoakan pergumulan setiap Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam WA Bapak Gembala. Dan kita percaya bahwa setiap doa-doa kita Tuhan bekerja dan Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami belajar untuk tetap taat kepada firman Tuhan, belajar rendah hati di dalam kami memberi walaupun kami dalam kekurangan, dan kami mau belajar percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Bapa di surga, malam hari ini kami akan menaikkan setiap permohonan doa. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan. Yang pertama, hamba berdoa buat Ibu Maya yang ada di Cikarang. Tuhan berikan kesehatan, pemulihan secara sempurna bagi Ibu Maya, dan Tuhan berkati Ibu Maya dalam pekerjaannya. Hamba juga berdoa buat Lucy Rustam yang ada di Cikarang. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, rencana hidupnya, planning kehidupannya di depan bersama dengan calon pasangannya juga Tuhan berkati. Rencana pernikahan juga Tuhan berkati, Tuhan persiapkan. Berkati Lucy Rustam yang ada di Cikarang dalam pekerjaan maupun juga rencana hidupnya. Hamba juga berdoa buat Rinaldo yang ada di Cikarang. Hamba berdoa dalam nama Yesus buat Rinaldo biarlah mengalami kelepasan dari filsafat dunia, dari pemahaman dunia yang bukan daripada Kristus. Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan, Tuhan berikan pencerahan melalui kebenaran firman Allah bagi Rinaldo, sehingga Rinaldo berjalan dalam anugerah Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan pribadi Yesus Kristus sendiri. Berkati Rinaldo dalam pekerjaannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Hamba berdoa buat Ibu Yuliana yang ada di Cikarang, rindu memiliki rumahnya untuk beribadah. Mari Tuhan berkati, Tuhan jamah lingkungan sekitarnya, sehingga Ibu Yuliana ini boleh mengadakan ibadah di rumahnya dengan penuh sukacita Allah. Lawatan Allah terjadi. Hamba berdoa buat Bapak Berto yang ada di Bekasi. Hamba berdoa dalam nama Yesus biar Bapak Berto mengalami kelepasan dari ikatan kebiasaan buruk. Segala ikatan yang mengikat kehidupan Bapak Berto, hamba berdoa dalam nama Yesus dipatahkan, dihancurkan. Tuhan berikan kelegaan, kelepasan, damai sejahtera Allah boleh tercurah bagi Bapak Berto. Hamba berdoa buat Bapak Afton yang ada di Celingsi. Hamba berdoa dalam nama Yesus biar Bapak Afton juga mengalami kelepasan dari ikatan doktrin agama yang telah dijalaninya selama 5 tahun yang bukan daripada Kristus. Hamba berdoa dalam nama Yesus biarlah Tuhan celikan mata rohani Bapak Afton sehingga boleh mengenal pribadi Yesus Kristus dan mengalami perjumpaan pribadi. Tuhan jamah Bapak Afton yang ada di Celengsi. Hamba berdoa buat Ibu Ellen yang ada di Jatimurni, biarlah mengalami pemulihan rumah tangganya, keluarganya dipulihkan, dan kami percaya berkat dari Allah Bapa di sorga tercurah bagi Ibu Ellen bersama dengan keluarganya.
pemulihan boleh terjadi, lawatan Allah terjadi bagi keluarga dari Ibu Ellen. Hamba berdoa buat Ibu Yayan Ari Indriani bersama dengan suami Bapak Johannes yang ada di Bandung. Biarlah terjadi pemulihan di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan juga mengalami kelepasan dari keterikatan perdukunan okultisme. Dalam nama Yesus, dipatahkan, dihancurkan dari ikatan-ikatan dunia okultisme, perdukunan dari keluarga Bapak Yohanes bersama dengan Ibu Yayan Ari Indriani yang ada di Bandung. Dan jamahan Tuhan boleh terjadi bagi keluarga Bapak Yohanes. Hamba berdoa buat Ibu Victoria yang ada di Tebet, Jakarta Selatan. Hamba berdoa Ibu Victoria bersama dengan suami memiliki kerinduan ingin memiliki anak di tengah-tengah keluarganya. Hamba berdoa buat Ibu Victoria bersama dengan suami. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, dan kami percaya sesuai dengan waktunya Tuhan, apa yang jadi kerinduan Ibu Victoria, Tuhan berikan anak hadir di tengah-tengah keluarganya. Tuhan berkati juga pekerjaan suami dari Ibu Victoria yang ada di Kupang. Berkat Allah terjadi, lawatan Allah terjadi. Berkati, lindungi suami dari Ibu Victoria yang bekerja di Kupang. Hamba berdoa juga Tuhan dalam nama Yesus buat saudara Ricky dan saudari Ninda yang ada di Duren Sawit, yang dalam minggu ke depan akan melangsungkan pemberkatan pernikahan pada tanggal 20 Agustus ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan bagi saudara Ricky dan juga saudari Ninda. Tuhan, lawatan Allah terjadi sehingga acara pemberkatan nikah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang dimanapun berada yang mengalami pergumulan, biarlah Tuhan berikan pintu mujizat, berkat Allah terjadi, mujizat terjadi, lawatan Allah terjadi bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah permohonan doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa berkat-berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Terimalah berkat yang daripada Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah VIP. Haleluya. Shalom.